Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menghitung hari lepas hari, bulan lepas bulan, bulan ini adalah memasuki bulan yang ke-6, yakni bulan masa pandemi COVID-19. Awal-awal memasuki masa pandemi ini, dunia diguncangkan begitu dahsyatnya, begitu kencangnya, sehingga banyak tafsiran-tafsiran yang seakan-akan tepat, tetapi faktanya membuktikan bukanlah menjadi solusi. Dan peristiwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan dan kegelisahan yang merebak hingga ke seluruh penjuru dunia. Meskipun kalau kita mengingat hitungannya dari Cina sampai kini itu sudah memasuki bulan ke-8, bulan ke-9 malah, ya, itu belum juga ada tanda-tanda sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga banyak menduga-duga apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang akan terjadi kelak di depan kita. Tetapi situasi yang membingungkan ini, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengingatkan kita untuk tetap tenang, sebagaimana pasal ke-16 tadi dikatakan, kamu berkata, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Keinginan setiap manusia mau berlari cepat. Manusia berpikir bahwasanya ingin mengatasi segala hal ini. Banyak hal-hal yang menimbulkan seolah-olah pandemi COVID ini dapat diatasi hingga manusia berada di pada titik klimaks, sebab COVID-19 ini tidak satu pun hingga saat ini memastikan apa yang menjadi penyebabnya. Manusia berpikir segalanya dapat diatasi, tapi semuanya sia-sia. Semua tidak bisa diatasi. Di tengah kesulitan, manusia merasa tidaklah siapa-siapa. Oleh sebab itu firman ini mengatakan bahwasanya kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah Sang Pencipta, satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Dari perenungan yang kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-30 ini, kita ambil dapat hikmahnya, yakni bertobat. Renungan firman Tuhan kali ini adalah lanjutan daripada pertobatan sejati. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa diluputkan dari semua kesulitan yang jawabannya adalah kita harus mengambil sikap dalam posisi bertobat. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampal di antara umatku, apa yang harus kita lakukan?
Ketika wabah kesulitan itu datang, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana supaya dosa kita diampuni dan negeri kita dipulihkan? Yakni dengan kita datang di kaki Tuhan, dengan merendahkan diri kita dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa topik-topik firman sering saya sampaikan akan pertobatan sejati. Namun pahamkah kita makna daripada arti pertobatan itu? Bertobat adalah berhenti daripada perbuatan jahat, lalu berpaling kepada Tuhan dan berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang begitu menjijikkan, yang menimbulkan murka Tuhan, dengan kita melakukan penyembahan-penyembahan ilah-ilah zaman materialisme. Mungkin kita mengejar kekayaan yang menganggap kita bahwa kita mau berlari cepat. Mungkin kita menganggap bahwa kemakmuran adalah lebih yang utama daripada mengejar Sang Pencipta Tuhan itu. Kita menjadi pribadi yang sangat egosentris. Kita menjadi pribadi yang sangat mendukakan hati Tuhan dengan mengandalkan pikiran dan perasaan dan posisi kita. Kita menganggap bahwasanya kemakmuran, kekayaan, pangkat dan harta kita menganggap adalah jalan yang teraman. Namun peristiwa pandemi COVID-19 ini mematahkan itu semua. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan egoisme, kehidupan eksklusivitas, bahkan kehidupan hedonitas kita membuat kita lupa akan Tuhan, lupa akan siapa sebenarnya kita. Bahkan akhir-akhir ini tidak jarang di dunia banyak ilmuwan, bahkan pejabat-pejabat, bahkan bintang kirim sekalipun mengakui bahwasanya dia adalah penganut ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Peristiwa pandemi COVID-19 ini menunjukkan keperkasaan daripada siapa manusia. Peristiwa COVID-19 ini mematahkan rumusan-rumusan bahwasanya tidak ada Tuhan. Saya pernah berdiskusi dengan teman sahabat saya, di mana sebelumnya saya katakan peristiwa pandemi COVID-19 ini mengubah mindset manusia yang dulunya berpikir bahwasanya Tuhan tidak ada, menjadi dia berpikir bahwasanya ada, dan mengatakan kepada saya, sebenarnya manusia diciptakan untuk apa? Saya katakan, manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lantas kenapa Tuhan menciptakan juga neraka? Kalau kau tanya itu semua, nanti kau tanya juga lagi, siapa yang ciptakan Tuhan? Bingung. Pemikiran dunia yang membawa kita kepada alam kebinasaan, gaya kehidupan yang hedonisme, yang menikmati kemegahan dunia, menutup mindset kita akan perlunya kita dekat dan akrab dengan Tuhan, membuat kita tidak hidup takut akan Tuhan, membuat jarak antara kita dan Tuhan, sehingga kita menganggap peribadatan adalah satu hal
tempat duduk, tempat ini banyak yang kosong. Atau mungkin juga banyak kita yang tidak mengutamakan ibadah oleh karena pesta, oleh karena kegiatan-kegiatan kedagingan kita. Ini adalah suatu tipe cara mindset, pola pikir di mana tidak mengutamakan Tuhan. Peristiwa pandemi COVID-19 ini mematahkan itu semua. Dan pada saat ini banyak orang tertuju kepada Tuhan, menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah sesaat. Sebab apa? Sebab penyakit pandemi COVID-19 ini belum dapat diketahui sebab-sebabnya, belum dapat ditemukan antiseptiknya, dan belum dapat diketahui bagaimana solusinya. Negara adidaya Amerika Serikat sekalipun hingga saat ini mengalami titik klimaks bagaimana menganalisa, bagaimana mengkanter virus COVID-19 ini. Banyaknya dosa moral yang kita lakukan dengan berpesta pora, melakukan kenajisan, pencabulan, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, mendewakan uang, mendewakan sukuisme. Membuat kita tidak menghargai Tuhan. Kita semua harus masuk ke dalam alam pertobatan. Kita semua harus memahami arti pertobatan sejati itu dengan kita datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, basuhlah kami dengan darah-Mu. Kalau kita tidak mengalami pertobatan sejati itu, maka kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu, dan kita mengalami masa kekhawatiran dan ketakutan yang tidak ada batas. Bertobat itu bukanlah kapok atau jerah. Kalau jerah itu adalah suatu kesalahan atau kelakuan jahat kita yang diketahui. Oleh sebab itu kita mendapat hukuman ataupun juga mendapat dampak sosial. Bukan sedemikian yang bertobat itu. Pertobatan yang kapok itu kalau dia sesaat saja dia mengalami penyesalan. Tapi kalau sudah kondisi yang sudah kondusif, sudah aman, dan sudah dia dilimpahi dengan berkat, maka dosa-dosanya kembali lagi. Tuhan tidak menginginkan dosa pertobatan yang kapok, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan yang sejati. Tuhan menginginkan pertobatan yang sungguh di dalam kehidupan umat-umatnya. Bertobat artinya benar-benar berhenti dari segala dosa yang menentang Tuhan dan berkomitmen di dalam hati dan dalam segenap sanubarinya untuk tidak melakukan lagi apa yang bertentangan di hadapan Tuhan. Dan berpaling kepada kehidupan yang benar, hidup suci dan memuliakan Tuhan, dan mengambil sikap untuk melayani Tuhan. Di saat itulah maka tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa akan turun tangan menghalau segala bencana yang menghampiri umat manusia. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, masuk dalam pertobatan sejati? Maukah kita sungguh-sungguh
menikmati hadirat Tuhan dengan kita menyadari kita ini adalah orang berdosa. Kita harus mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga malapetaka, musibah, bencana, kita dapat kuat sebab Tuhan yang menolong kita. Amin. Pertobatan yang sejati adalah bukan pertobatan kapal selam. Sebentar bertobat, sebentar lagi minta ampun, sebentar lagi menyesali kesalahannya, sebentar lagi minta ampun. Kalau pertobatan yang seperti ini, inilah yang dikatakan tadi, pertobatan musiman dan pertobatan kapok-kapokan. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, pertobatan ini membutuhkan satu perjuangan kita untuk kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Pertobatan sejati Tuhan harapkan supaya umat Tuhan kuat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan. Selanjutnya, bagaimana kita menghadapi pertobatan ini yang membuahkan pertolongan daripada Tuhan. Coba kita baca Markus 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada di danau Tiberias di Galilea, angin ribut mengamuk dengan begitu sejadi-jadinya. Mereka menjadi sangat ketakutan. Tapi dalam ketakutan mereka memanggil Tuhan, membangunkan Tuhan. Mereka jangan menjadi sangat takut. Tapi kemudian Tuhan berdiri dan berkata, "Ada apa? Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga badai pun menjadi reda. Dan Tuhan berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Tidak percaya hari ini ketika ketakutan merajalela. Orang yang tidak percaya juga menegur kita sebagai orang yang begitu takut. Namun kalau Tuhan berkata, "Diam, tenanglah," semua akan menjadi reda kembali. Bukan tenang lalu diam, tetapi Tuhan mau kita diam di kaki Tuhan. Maka badai yang bergejolak akan menjadi tenang. Ayat ini pernah menjadi polemik di awal-awal pandemi COVID-19 ini, menjadi satu permasalahan karena memang ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwasanya diamlah, menjadi tenanglah dengan dia menghadapi COVID. Namun kita tidak tahu bagaimana seterusnya, tetapi Tuhan mau kita diam menghadapi keadaan yang sudah tidak menentu ini. Tuhan mau kita diam di kakinya, sehingga Tuhan katakan, "Diam, tenanglah," maka segala persoalan kita Tuhan akan jadikan tenang. Amin. Masuk pasal 46 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 46 ayat ke-11. "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Iya. Jadi satu kekuatan bagi kita setelah kita mengalami pertobatan sejati. Kita mengetahui bahwasanya kita adalah punya Tuhan yang hebat, yang
maha dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi tenang dan kita cukup diam. Coba baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Yang firman Tuhan, sesudahan segala sesuatu sudah melekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Percayakah saudara, peristiwa COVID-19 ini merupakan suatu tanda akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Dan apa yang Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jangan sampai hawa nafsu yang menguasai kita. Jangan sampai roh kesalahan, ketamakan, kedagingan, keangkuhan menguasai kita. Tapi kita harus mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan segala kedagingan kita dengan meminta pertolongan Tuhan. Jadi kita berkata, diam. Tuhan berkata, diam dan tenanglah, supaya kita dapat berdoa. Kita menjadi tenang dalam menghadapi peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Kita menjadi tenang dan tidak perlu takut kalau kita diam di hadapan Tuhan. Peristiwa ini pernah terjadi pada masa orang Israel diam di tanah Mesir. Ya, orang Israel pernah melihat peristiwa ini, yang melihat kepada 10 tulah yang ditimpakan kepada orang Mesir, mulai daripada air menjadi darah sampai kepada kematian anak orang Mesir yang mati. Ya, di situ pada masa itu umat Israel melihat peristiwa itu di depan mata, padahal kondisi itu ada di lokasi yang sama. Pada saat itu umat Israel berada di Gosen dan satu negara. Pada saat itu umat Israel pada masa itu melihat, dan mereka mungkin mendengar tangisan-tangisan. Mereka mungkin melihat bagaimana cerita-cerita tangisan daripada sekitarnya. Mungkin ada yang mereka kenal warga Mesir pada saat itu, tetapi mereka hanya dapat mendengarkan penghukuman Tuhan. Mereka dengan tegas melihat, karena memang peristiwa itu ada di sekitar mereka. Ini adalah peristiwa yang menjadi sejarah dalam suatu kegiatan keadikdayaan Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, inilah yang terjadi. Tuhan yang turun tangan, yang akan melakukan pertolongan. Kalau kita mengalami pertobatan sejati, dan kalau kita diam di bawah kaki Tuhan, maka tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa itu akan menjadi perisai bagi hidup kita, untuk meluputkan kita dari segala malapetaka dan dari segala kesusahan di dalam menghadap zaman pandemi COVID-19 ini. Amin. Kita harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kalau baru-baru ini beredar bahwasanya Sri Mulyani mengatakan bahwasanya ekonomi Indonesia akan mengalami resesi, maka rakyat disuruh untuk bersiap-siap. Saya bertemu dalam suatu kesempatan pertemuan di dalam dinas, ternyata katakan banyak kali dipotong. Sekarang uang jalan nggak ada. Banyak berupaya pemerintah untuk menghadapi resesi. Di India ada uang nggak bisa membeli karena COVID-19 ini. Kenapa? Karena memang nggak berguna lagi uang. Misalnya sudah mengalami peristiwa yang sangat tentang COVID ini, kita bersyukur. COVID ini di mana kita masih bisa beribadah seperti ini. Jakarta belum bisa. Di negara lain lagi, di mana kita masih bisa. Untuk itu supaya ini semakin cepat, kita pastinya mentaati himbauan pemerintah supaya kita mengikuti SOP, yakni kita
jangan berkerumunan, atau kita memakai masker, atau kita memakai hand sanitizer. Ini harus kita patuhi sebagai anak Tuhan. Saya percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, tentu Tuhan akan melakukan perbedaan-perbedaan. Sebagaimana umat Israel menyaksikan pertolongan Tuhan kepada mereka untuk menuntun mereka keluar daripada tanah perbudakan. Demikian juga Tuhan akan menolong kita di saat kita mengalami pertobatan sejati, di saat kita meninggalkan hedonisme, keinginan-keinginan dunia ini. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengkhususkan kita. Bisa saja orang mengatakan bahwasanya masa pandemi ini adalah masa yang sukar, tapi di saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan kepada anak Tuhan menjadi masa kelimpahan. Masa sakit dia menjadi masa kesehatan. Masa kelemahan menjadi diganti masa kekuatan. Masa kemiskinan menjadi digantikan masa kejayaan. Kalau kita bertobat dan kita berdiam di bawah kaki Tuhan, maka tangan Tuhan dan Tuhan yang penuh kuasa itu akan segera menolong kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan tolong kita. Sekalipun dosamu sebanyak biji, asalkan engkau mengalami pertobatan, engkau diam di bawah kaki Tuhan, maka tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menolong engkau. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya si Buan itu, kalau dia meminta sesuatu kepada saya, kalau tidak ada keadaan uang saya tidak ada, saya menangis kepada Tuhan. Saya hancur hati kepada Tuhan. Saya bukan karena tidak ada uang, tapi saya menyadari bagaimana hati Tuhan kepada anaknya, bagaimana hati Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan. Di saat Tuhan melihat kesusahan menimpa kita, Tuhan sedih. Oh anakku, apakah aku tidak punya kuasa menolong engkau? Tetapi oleh karena dosamu yang menghambat aku berkarya. Bukan tangan Tuhan, bukan Tuhan panjang menolong kita, Bapak Ibu. Tangan Tuhan tidak pernah panjang menolong anak-anakmu. Tangan Tuhan tidak pernah panjang menolong suamimu, istrimu, adikmu, saudara. Tetapi lakukanlah pertobatan, lakukanlah diamlah berdiri di bawah kaki Tuhan, berlututlah di bawah kaki Tuhan, matikan segala kedaginganmu, maka tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan membentengi engkau, menolong engkau, menjauh segala doa-doamu. Tangan Tuhan tidak ada batas. Firaun yang penuh kuasa, tegak tengkuk, kepala batu, dihancurkan dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, dengan bala-bala yang Tuhan berikan, hingga dari awal tanah air menjadi darah sampai kepada kematian ada sulung bangsa Mesir. Berbagai cara Tuhan lakukan penolong kita, berbagai cara Tuhan akan lakukan untuk membangkitkan kehidupan kita. Seberapa dosanya kita, seberapa salahnya kita, datanglah kepada kaki Tuhan, berdiamlah di bawah kaki Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu tiga-tiga baginya untuk membebaskan engkau dari belenggu dosa, untuk membawa anakmu kepada Tuhan. Jangan pakai alam pikiranmu, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai hartamu, tapi pakailah firman Tuhan. Terlebih dahulu bertobatlah, datanglah di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menjamah engkau. Tangan yang penuh kuasa itu akan mengangkat hidupmu menikmati dunia surga ini. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, maka ada perbedaan yang Tuhan lakukan. Dia adalah ya dan amin. Dia adalah Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Amin. Coba dalam Ulangan 12 ayat 21 sampai 23.
Ulangan pasal 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kamu dan berilah domba Paskah. 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam jubah palsu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menuainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menuainya. 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk memulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Mari kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya anak domba Allah yang mengampuni dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus lebih kuat dari virus apapun. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Apakah tanda darah itu ada padamu? Ada kadang-kala kita harus berdiam di hadapan Tuhan untuk melihat Tuhan bekerja. Biarlah Tuhan yang bekerja berkarya dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya menghadapi kehidupan kita, di saat kita tidak punya kuasa melihat anak cucu kita, di saat kita tidak berdaya melihat usaha kita tentang yang kita lakukan tetap juga tidak ada meningkatan, tidak mengalami peningkatan. Di saat itulah diamlah berserahlah kepada Tuhan. Di saat kita mungkin mengharapkan satu buah hasil pernikahan kita, di saat itu kita juga mengharapkan bahwa sesuatu pekerjaan yang baik, datanglah dalam kaki Tuhan, bawah kaki Tuhan. Dia yang penuh kuasa, dan yang penuh kuasa itu mampu untuk menghalau, untuk menolong kita. Orang Israel pada saat itu hanya tinggal diam di rumah. Mereka ibaratnya semacam mengisolasi, semacam karantina. Mereka tidak keluar rumah sampai benar-benar malaikat maut melewati di pintu rumah itu.